Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Lu. Sudah dimulai belum? Iya, ini segera dimulai. Grace, boleh minta tolong di-share bumpernya? Ini audiensnya dari mana saja? Halo. Audiensnya dari teman-teman dan ada beberapa mungkin dari Karang Taruna, Prof. Tadi sudah di PC ke Ketua Karang Tarunanya sih. Pesertanya berapa orang? Ini sekarang 17. Semuanya pesertanya berapa orang? Ini sekarang yang masuk 17 orang, Pak. 17 orang. Dari mahasiswa KKN berapa orang? Sebentar, Prof. Prof, mungkin karena partisipasi dari warga masih sedikit, nanti untuk outputnya bisa dengan record ini, ya nanti di-upload ya di YouTube seperti itu. Ya, kamu rekam. Iya, nanti direkam. Sebagai bukti kegiatanmu. Iya. Ini penyelenggaranya semua mahasiswa KKN atau cuma beberapa orang? Beberapa, Prof. Ini program kerja interdisipliner, ada Nadia, ada Rafli, Grace, sama Ahmad. Oh, berarti berempat? Iya, unit 2, iya. Terima kasih, Prof. Ini langsung dimulai aja. Grace sudah siap di-record belum ya? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang teman-teman KKN PPM UGM Unit Sinduadi. Dan selamat datang juga teman-teman lainnya sudah hadir di acara webinar sosialisasi hidup sehat di tengah pandemi. Sebelum memulai acara hari ini, lebih baik kita untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, sambutan dari DPL kita, Prof. Tata Wijayanta SHM HUM untuk mengawali acara di hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan, Prof. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kalian tetap sehat di penghujung KKN ini. Saya melihat ini program pertama yang mengundang saya, dan program itu adalah program lintas disiplin. Saya tentunya berterima kasih pada Rafli, ada Nadia formasi dia ya? Betul, Prof. Nadia, Rafli sebagai anggotanya, kemudian ada Chris, juga Muhammad. Kalau tidak salah berempat. Ini pertama kali sosialisasi lintas disiplin. Dan saya sangat bangga karena kalian berempat sudah bisa menginisiasi satu kegiatan yang di situ melibatkan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, nanti kalau saudara bekerja, saudara akan mengalaminya. Ada pekerjaan lintas departemen, ada pekerjaan lintas instansi, yang itu sudah mulai saudara lakukan latihan ketika saudara melakukan KKN. Dan saya sekali lagi apresiasi pada kalian
Di penghujung acara ini ada kegiatan seperti ini. Harusnya harapan saya adalah juga kalau mengundang teman-teman yang lain, meskipun saya tahu teman-teman yang lain mungkin ada yang baru menyelenggarakan kegiatan juga. Apakah menyelenggarakan kegiatan atau tidur, saya kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi bagi warga masyarakat yang melibatkan Karang Taruna. Ini sesuatu yang baik. Artinya kalian nanti bisa menyebarkan pada masyarakat, khususnya Karang Taruna, berkaitan dengan tema sosialisasi yang sudah lakukan. Harapannya adalah Karang Taruna bisa nanti mendiseminasikan atau menyebarkan kepada para pemuda di lingkungan tempat atau lebih tua setelah juga desa Sidoarjo. Oleh karena itu saya pikir saya tidak akan menyampaikan ini direkam, tapi sebagai dokumen ketika saudara membuat laporan. Dan nanti juga akan saya tanyakan ketika responsi diantaranya, kumpul ini hanya berempat, salah sendiri, nggak ada yang datang. Kalau yang datang juga tidak masalah. Nanti ketika responsi, saya akan menanyakan rencanamu apa, kegiatanmu seperti apa, selesai berapa persen, untuk menyampaikan secara keseluruhan. Mungkin hanya sebagian atau sekian menit saudara menyampaikan. Baik, terima kasih. Selamat untuk Nadia informasi. Juga Rafli, saya menyebutkan karena ini kegiatan lintas disiplin di subunit. Jadi saya menyebutkan Nadia dulu, Rafli juga Grace, juga Muhammad. Silahkan dimulai. Saya menunggu beberapa saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, terima kasih Prof atas sambutannya. Grace, konsepnya sertanya nanti di akhir. Iya, siap Prof. Sertanya terakhir nanti di foto ya. Ya, silakan. Terima kasih Prof atas sambutannya. Acara di pagi hari ini akan dipandu oleh Rafli Asprila Alwi. Kepada Rafli dipersilahkan. Rafli kayaknya masih di mute deh. Halo, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Mbak MC telah memberikan waktunya. Sebelum kita mulai sosialisasi pada pagi ini, marilah alangkah baiknya kita untuk mengenal terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Dr. Yusuf Isana. Untuk teknis bisa menunjukkan CV-nya. Oke. Dr. Yusuf Isana ini merupakan alumni Undip, alumni FK Undip.
Kemudian juga beliau memiliki banyak awards di bidangnya. Salah satunya adalah dia merupakan sekretaris di BEM-FK Undip di tahun 2016. Dia juga di Undip, dan sekarang dia juga menjabat sebagai Head of Human Development di Nutrisi KTT Depan. Untuk awardnya sendiri, beliau merupakan partisipan of Antimicrobial Reward in Resolve Limited Healthcare Spring Health by WHO. Dia juga pernah menjadi finalis in International Medical Student Research. Selamat pagi, Bu Dokter. Ya, selamat pagi. Suara saya terdengar ya? Sudah terdengar. Kemudian langsung saja saya alihkan ke narasumber utama, yaitu Dr. Lisana. Silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Prof. Tata. Selamat pagi, teman-teman KKN UGM. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberi saya kesempatan untuk sedikit berbagi ya di kegiatan KKN kali ini. Nah, sebelumnya seperti yang sudah disampaikan tadi, perkenalkan nama saya Yusril Ihzana. Biasanya dipanggil Yusril boleh, dipanggil Zana juga boleh gitu. Saya juga alumni dari FK Undip angkatan 2015. Seperti itu. Ini langsung saja ya ke materinya ya? Boleh. Iya. Saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Oh ya, nanti sekiranya kalau suara saya hilang, nanti bisa dikomunikasikan ya, karena kadang-kadang mikrofonnya agak-agak ini ya. Ya, siap. Selamat pagi untuk teman-teman semua, dari teman-teman KKN, teman-teman Karang Taruna maupun masyarakat dari wilayah KKN. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi atau edukasi terkait kebutuhan hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan sekali lagi gitu. Teman-teman seperti yang teman-teman lihat di sini ada model keju Swiss ya. Keju Swiss di mana di setiap layer ini ada lubang-lubang. Nah, di setiap lubang ini menandakan usaha kita untuk mencegah kita dari sebuah penyakit atau dari sebuah virus. Nah, di setiap keju ini, di lapisan keju ini terdiri dari tanggung jawab diri kita dan juga tanggung jawab bersama. Contohnya, di sini yang pertama tanggung jawab terhadap tanggung jawab diri kita, contohnya adalah physical distancing atau di rumah saja ketika sedang sakit. Kemudian jangan lupa memakai masker. Meskipun nanti teman-teman sedang isolasi atau karantina, di rumah pun tetap harus menggunakan masker. Kemudian dimanapun teman-teman berada, bawa sanitizer. Belum terlihat share screen-nya. PPT-nya belum. Oh, belum. Udah terlihat, cuma belum masuk ke ininya, slide-nya. Ini juga belum. Ya. Kayak terus itu. Kayak nge-freeze gitu dong. Oke, sebentar ya.
Bentar ya, lagi not responding. Oh, oke. Untuk Bu Dokter sendiri selama pandemi ini ngapain aja Bu Dokter? Bisa sambil ngobrol-ngobrol. Iya. Ya, ini saya lagi nunggu penempatan internship nanti bulan Mei. Jadi sementara ini ya di rumah ngerjain tugas-tugas yang bisa dikerjain di rumah sih. Yang tugas-tugas online seperti itu. Berarti selama ini tidak kayak menjadi satgas COVID atau kayak yang menghimbau seperti itu ya? Atau bagaimana? Di dunia kesehatan sih. Belum. Iya, belum karena untuk saya karena belum masuk ke dokter yang sudah selesai dari internship itu, makanya belum bisa ikut dalam penanganan COVID itu sendiri. Seperti itu. Jadi masih harus menunggu beberapa waktu dulu. Masih belum bisa ya. Internshipnya juga itu dalam bidang, kalau dalam keadaan seperti ini juga terjun langsung ya atau bagaimana? Ya seperti kegiatan biasa sih, kegiatan ya di rumah sakit, di puskesmas gitu, menjalankan kegiatan untuk pelayanan masyarakat juga. Bentar ya. Teman-teman dan warga seperti karena ada masalah dari ininya. Bu Dokter, kalau ada kendala mungkin PPT-nya bisa dikirim ke Nadia aja. Ini udah bisa. Oke, ini udah kelihatan? Udah bisa ya? Oh, ini udah. Oke, ya udah. Aku ulangin ya. Oke. Ya, baik teman-teman. Nah, tadi udah sedikit saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sebuah model keju Swiss gitu. Nah, di setiap kejunya ini, di setiap lapisan kejunya ini ada sebuah lubang-lubang, di mana lubang-lubang ini menandakan usaha kita dalam mencegah penyakit atau mencegah virus, khususnya mungkin ya di tengah pandemi COVID seperti ini. Nah, di lapisan keju ini terdiri dari beberapa tanggung jawab, yaitu tanggung jawab diri kita sendiri dan juga tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab diri kita dan juga tanggung jawab orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Nah, untuk tanggung jawab diri kita sendiri, ini diantaranya adalah physical distancing, yaitu jaraknya minimal adalah 1 meter ya, dengan antara satu orang dan orang yang lain. Kemudian tetap di rumah apabila sakit. Nah, teman-teman juga harus menjalankan protokol 3M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Memakai masker walaupun nanti teman-teman mungkin isolasi mandiri di rumah atau karantina di rumah, itu tetap harus menggunakan masker. Nah, kemudian dimanapun teman-teman berada, itu alangkah baiknya adalah membawa hand sanitizer dan juga menggunakannya. Kemudian selain itu sebenarnya lebih bagus apabila teman-teman itu mencuci tangan dengan sabun daripada hand sanitizer. Tapi kalau teman-teman berada di suatu tempat yang menyulitkan, ya pakailah
hand sanitizer tersebut. Kemudian juga jangan lupa untuk etikat batuk. Ketika teman-teman batuk, jangan menggunakan tangan teman-teman untuk menutup batuk teman-teman, tapi gunakanlah siku teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kemudian hindari menyentuh bagian wajah dari mata, area T ini ya, kemudian dari hidung, mulut, itu dihindari. Kemudian ketika dalam tempat yang penuh, itu silahkan nanti teman-teman bisa menatanya untuk dijaga jaraknya, seperti itu. Nah, kemudian tanggung jawab bersama itu ada beberapa, diantaranya tes dan juga tracing. Kemudian menjaga ventilasi ruangan, menjaga ventilasi rumah agar tetap baik, agar sirkulasi udaranya tetap baik. Kemudian melakukan karantina atau isolasi secara tertib. Maksud saya, karena memang beberapa orang ada yang itu dinyatakan untuk dilakukan isolasi mandiri dan juga karantina, akan tetapi anggota keluarga yang lain tidak memahami sehingga masih keluar masuk seperti itu, sehingga ya penyebaran dari virus tersebut juga masih dapat dimungkinkan. Kemudian ada support baik secara finansial maupun secara kebutuhan pokok untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin sedang karantina ataupun isolasi. Nah, mungkin kalau misalnya di Jawa Tengah ada istilahnya jogotongo ya, istilahnya ya kita gimana kita menjaga tetangga kita dan juga menjaga warga-warga di masyarakat tersebut untuk tetap terpenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian mungkin yang sedang marak edukasi saat ini yaitu terkait adanya vaksinasi gitu, vaksinasi COVID yang saat ini sedang tahap pertama yang disebarkan kepada para tenaga medis seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan sedikit memaparkan terkait epidemiologi ya, atau penyebaran dari sebuah penyakit, yaitu penyakit menular. Nah, di Indonesia sendiri ini kategori warnanya ini masuk ke dalam warna di antara rentang ini ya, rentang 5.000 sampai 10.000 per 100.000 kehidupan untuk penyakit menular. Kemudian jika teman-teman bandingkan di yang gambar setelahnya ini, yaitu penyebaran dari penyakit tidak menular. Kemudian apa sih bedanya penyakit menular dan tidak menular? Penyakit menular itu contohnya ya, kalau ini ya contohnya COVID, kemudian contohnya kolera, kemudian hepatitis dan lain sebagainya yang diperantarai oleh bakteri, virus ataupun jamur yang bisa menular ke orang lain. Nah, kemudian di sini ada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini ternyata pada tahun 2017 di Indonesia ini menempati angka yang cukup tinggi, yaitu di sekitar 25.000 hingga 35.000 per 100.000 penduduk, dibandingkan tadi ya yang penyakit menular hanya sedikit, hanya sekitar 5.000 sampai 10.000. Ya bukan sedikit sih, tapi ya lebih rendah angkanya daripada penyakit tidak menular. Nah, kemudian dari angka tahun 2017 di sini bisa teman-teman lihat ya bahwa 4 penyakit tertinggi yang mengenai penduduk Indonesia itu ternyata banyak sekali dari penyakit tidak menular, yaitu ada tekanan darah tinggi, kemudian kadar gula darah yang tinggi, kemudian kebiasaan merokok dan juga adanya obesitas seperti itu. Kemudian jika dilihat nih, di sini di Indonesia, ini pada tahun gambaran dari tahun 1990 hingga tahun 2017. Di sini menunjukkan tren yang cukup berbeda antara penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Untuk penyakit tidak menular, ini menunjukkan tren yang meningkat. Sedangkan untuk penyakit menular, ini menunjukkan tren yang menurun. Meskipun tidak kemudian menurun secara signifikan, tapi ya lebih menurun daripada penyakit yang tidak menular.
udah saya sebutkan sebelumnya ya, apa saja penyakit menular contohnya, yaitu ada tuberkulosis, hepatitis, tifoid, maupun kolera. Kemudian kalau penyakit tidak menular, itu contohnya ada hipertensi, diabetes mellitus, stroke, kemudian penyakit paru, kemudian dan juga ada kanker. Ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari tahun 1990 hingga 2017, untuk penyakit menular ini menunjukkan tren yang menurun dibandingkan dari penyakit yang tidak menular. Jadi memang untuk tantangan sekarang, penyakit tidak menular ini lebih tinggi. Jadi banyak banget pasien hipertensi, banyak banget pasien dengan gula, jantung, seperti itu di Indonesia gitu. Dan juga itu kenapa kok bisa seperti itu? Ya, PT saya bisa jalan? Ini masih di slide yang Halo? penyakit tidak menular, Dok. Oh ya, baik. Nah, sudah berganti kan ini? Sudah. Sudah. Ya, oke. Ya, kemudian pertanyaan kita sebenarnya apa itu sehat? Nah, definisi sehat menurut sebuah jurnal ini ada beberapa definisi gitu. Yang pertama yaitu tidak ada penyakit atau gangguan apapun. Jadi si orang ini benar-benar ya sehat gitu, tidak ada penyakit atau gangguan. Kemudian yang kedua, keadaan yang memungkinkan individu secara memadai melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi ya tidak ada kendala ketika mengangkat beban, ketika melakukan aktivitas-aktivitas di rumah gitu, masih bisa dikatakan itu sehat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu keadaan seimbang, yaitu keseimbangan yang dibangun di dalam diri dan juga antara dirinya dengan lingkungan sosial dan fisiknya. Jadi menjadi sebuah pertanyaan kemudian orang-orang penyakit hipertensi, diabetes, kemudian penyakit stroke atau jantung itu sehat gak sih? Gitu. Kemudian penyakit yang kemudian orang-orang yang mungkin punya keterbatasan fisik, cacat dan lain sebagainya itu bisa dikatakan sehat gak sih? Gitu. Nah, menurut jurnal ini bisa dikatakan bisa ketika dia bisa menjaga kondisinya tersebut untuk tidak membatasi dirinya dalam melakukan aktivitas. Nah, kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi sehat gitu? Yaitu ketika energi yang masuk ke dalam diri kita dan juga energi yang keluar itu sama. Energi masuk itu diantaranya apa ya? Contohnya itu makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, gitu. Apa yang kita konsumsi itu. Dan juga energi yang keluar yaitu berupa aktivitas fisik ataupun aktivitas berpikir gitu. Jadi berpikir itu pun akan mengeluarkan energi kita. Nah, faktor apa yang mempengaruhi sehat? Yang pertama aktivitas fisik gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini akan lebih banyak tiduran, lebih banyak nonton TV kayak gitu. Ayolah kita sama-sama bangun gitu untuk melakukan aktivitas apapun itu, entah ya mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, nyuci, ngepel kayak gitu ya, atau bahkan lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman bisa melakukan olahraga seperti itu. Terus kemudian yang kedua ada nutrisi. Nah, bagaimana apa yang kita makan sampai saat ini? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa tren penyakit sekarang adalah penyakit tidak menular, yaitu tingginya angka penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, maupun stroke gitu. Nah, itu disebabkan oleh salah satunya adalah apa yang kita makan, yaitu berapa kalori tingginya, berapa tingginya kalori, kemudian lemaknya bagaimana, gula, garam, seperti itu. Kemudian porsinya seberapa gitu, apakah sedikit hanya icip-icip makanan itu atau justru malah banyak kita makan gitu. Kemudian yang ketiga adalah genetik, yaitu keturunan gitu. Jadi setiap orang itu mempunyai kemampuan untuk menurunkan resiko, bukan penyakit ya, menurunkan resiko penyakit. Semisal contohnya orang tua teman-teman punya gula atau punya hipertensi, maka teman-teman itu punya resiko lebih besar untuk menderita gula maupun hipertensi gitu dibandingkan dari orang-orang yang
mungkin tidak punya keluarga ataupun orang tua yang punya penyakit tersebut. Tapi apakah kita harus takut? Ya enggak juga gitu. Hanya saja kita harus menjaga diri lebih daripada orang-orang yang tidak punya keturunan seperti itu gitu. Kemudian terkait penyakit pasti ya, karena penyakit akan mempengaruhi dari kesehatan kita. Kemudian efek samping obat. Nah, efek samping obat ini ada beberapa obat yang memang itu harus penggunaannya itu harus diawasi oleh dokter gitu. Jadi tidak boleh sembarangan. Mungkin kalau kita sakit kadang-kadang sembarang gitu ya, kayak sakit sendi beli pil kecetit atau apalah seperti itu. Nah itu ya kita nggak tahu itu sebenarnya itu obat apa, efeknya bagaimana kayak gitu. Nah itu nanti alangkah baiknya ya, teman-teman tanyakan kepada yang lebih paham gitu, kepada dokter, ataupun sekarang kan konsultasi online juga banyak ya, kan mungkin teman-teman juga bisa tanya ke teman-teman gitu. Nah kemudian kondisi kurang tidur, kondisi emosi atau psikis yang kadang-kadang kalau misalnya kita emosi atau lagi psikis terganggu, kadang-kadang kita jadi makan banyak kayak gitu juga bisa membuat tubuh kita juga lebih bengkak gitu ya. Dan kemudian juga faktor lingkungan seperti itu. Nah ini perbedaan dari anak dulu sama anak yang sekarang gitu. Kalau dulu ya makannya yang rebus-rebus ya, singkong rebus, sekarang ya makannya fast food gitu. Mungkin sebulan ini teman-teman sudah makan berapa kali ya, apalagi kalau teman-teman nongkrong di restoran atau tempat-tempat makan seperti itu. Kemudian makan upil, ya sekarang makanannya seperti ini. Kalau anak dulu ke sekolah jalan berapa jam, 2 jam, 3 jam sampai sekolah, sekarang ya sudah menggunakan mobil, sudah motor, sudah enak lah. Ya, tapi ada plus-plusnya ya, plus-plus polusi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau anak dulu ya mainannya ya mainan di luar gitu, main sama teman-teman, main di kali atau kemana ngobrol sama teman-teman, sama tetangga kayak gitu. Kalau ya sekarang ya mainannya adalah HP kayak gitu. Bahkan sekarang juga kuliah pakai HP semua ya. Gitu. Nah kemudian terkait obesitas kalau misalnya teman-teman tahu kan ya, obesitas taunya gendut gitu kan. Nah itu disebabkan oleh energi masuk yang lebih besar daripada energi yang keluar seperti itu. Nah taunya gimana sih obesitas itu? Taunya dari mana? Yang pertama, teman-teman bisa mengukur lingkar perut. Lingkar perut itu maksimal untuk perempuan adalah 88 cm, sedangkan untuk laki-laki adalah 100 cm. Jadi nanti mungkin bisa ngukur lingkar perutnya teman-teman. Nah kemudian selain itu juga bisa dari menghitung ukuran berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nah itu nanti teman-teman bisa cari di Google gitu terkait batasan-batasannya kapan bisa disebut obesitas. Biasanya itu kalau misalnya lebih dari 25 atau 30 gitu. Nah efeknya kemana sih kalau udah obesitas? Nah kalau obesitas ini bisa meningkatkan resiko untuk penyakit gula atau diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, jantung, stroke maupun kanker seperti itu. Nah ini mungkin sedikit pembelaan bagi orang-orang yang mungkin perutnya besar gitu. Di Ethiopia, suku Odi menganggap pria berperut besar adalah pria yang menarik gitu. Jadi kalau perut Anda besar, jangan minder dulu, Anda tidak gemuk, mungkin salah suku aja. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini, dari sekian faktor tadi, di sini saya akan membahas 2 hal, yaitu mungkin sangat relate juga di masa pandemi COVID seperti ini. Nah, nutrisi ini di samping untuk untuk memang kebutuhan kita makan gitu, tapi dapat juga untuk membantu daya tahan tubuh kita gitu. Jadi nutrisi bukan hanya sekedar makan dan minum saja seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa rekomendasi nutrisi di masa pandemi. Yang pertama ada makan makanan yang segar, kemudian minum air yang cukup, kemudian konsumsi lemak secukupnya, kurangi asupan gula dan garam, dan juga hindari makan di luar seperti itu. Nah, khususnya hindari makan di luar ini ya, selain karena tadi ya karena mungkin makan makanan lebih banyak yang fast food,
tapi juga ya menghindari untuk bergerombol terlalu banyak orang, seperti itu. Kemudian konseling dan dukungan sosial ini khususnya adalah untuk mungkin keluarga kita, teman kita yang sedang berada di rumah sakit, sedang karantina maupun sedang isolasi mandiri seperti itu. Nah, gimana sih itu makanan segar ya? Makanan segar itu bukan makanan yang cepat saji. Konsumsi buah, sayur, kacang-kacangan, kemudian biji-bijian bisa banyak ya. Mungkin yang lebih mudah didapat itu contohnya ya beras gitu-gitu. Kemudian ya kalau singkong, jagung, ubi juga kalau misalnya bisa didapatkan ya dikonsumsi aja. Nah kemudian ada juga produk hewani yang mungkin paling mudah didapatkan yaitu telur atau ikan, unggas, ayam kayak gitu, misal susu atau daging merah segar. Nah pastikan ketika kita memakan itu yaitu dengan kematangan yang cukup gitu. Untuk sayur-sayuran itu disarankan tidak terlalu matang atau overcook gitu, karena bisa menghilangkan dari kandungan dari nutrisi dari sayuran atau buah tersebut. Kemudian untuk daging-daging disarankan untuk tidak mentah. Nah, karena apa gitu? Karena makanan yang mentah ini dimungkinkan bisa membawa bakteri yang nantinya masuk ke dalam tubuh sehingga bisa menimbulkan parasit dan menimbulkan penyakit, bisa nanti diare, bisa nanti cacingan dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian untuk makanan sayur-sayuran itu tidak diolah berulang-ulang. Nah untuk makanan-makanan cepat saji mungkin yang ada di luar-luar itu juga kalau bisa dikurangi ya, karena minyak yang digunakan itu biasanya ya berulang-ulang seperti itu. Kemudian untuk makanan kaleng dan kering apakah boleh? Boleh, akan tetapi kalau bisa hindari adanya gula tambahan dan juga garam tambahan. Dan hindari juga makanan siap saji karena makanan siap saji itu tinggi gula dan juga garamnya, rata-rata seperti itu. Nah terkait dari gula tambahan dan garam tambahan itu bagaimana sih? Gitu. Nah di sini ada penjabaran dua hal ya, yaitu added sugar atau gula tambahan dan juga natural sugar atau gula alami. Perbedaannya apa? Jadi gula tambahan adalah gula yang ditambahkan dalam makanan baik saat mengolah, memasak ataupun sebelum memakan gitu. Misal teman-teman makan buah terus kemudian ditambahin gula atau bikin teh, bikin kopi, itu adalah gula tambahan. Itu sedangkan gula alami apa? Gula alami adalah gula yang secara alami sudah ada di makanan yang kita makan. Maksudnya makanan yang belum diolah ya, contohnya di buah ataupun sayur ataupun susu gitu. Di situ sudah ada gula yang secara alami ada di sana. Gitu. Nah kemudian apakah boleh sih kita mengkonsumsi gula tambahan kayak gula pasir, gula aren, kemudian kecap-kecap seperti itu? Apakah boleh? Boleh gitu. Hanya saja ada rekomendasi untuk membuat batasan-batasan terkait konsumsi dari gula itu sendiri. Nah, untuk laki-laki itu adalah laki-laki dewasa itu maksimal adalah 9 sendok makan. Kemudian untuk perempuan itu 6 sendok makan, sedangkan untuk anak-anak lebih sedikit lagi hingga 3 sampai 0 sendok makan per hari. Nah, ya susah banget ya, mungkin ya kita sedikit-sedikit mungkin minum Thai tea, minum boba atau bikin teh kayak gitu. Nah itu makanya yang jadi tantangan kita sekarang gitu, bahwa konsumsi gula kita itu cukup tinggi gitu, sehingga itu akan menimbulkan efek yang tidak baik. Mungkin nggak kita rasain sekarang gitu, tapi akan kita rasakan di masa depan nanti seperti itu. Nah kemudian gimana sih kita tahu itu gula tambahan atau bukan, terutama di makanan kemasan-kemasan yang sering kita beli ya, mungkin di supermarket seperti itu.
Ini ada beberapa contoh dari gula tambahan ya, ada agrave, kemudian ada dextrose, kemudian ada berbagai macam sirup gitu. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman lihat di kandungannya, di ingredientnya, ini juga ada beberapa yang bisa kita identifikasi sebagai gula tambahan. Contohnya molase, fruktose, honey, brown sugar syrup, kayak gitu. Nah, di komposisi nutrition fact atau komposisi dari kandungan kemasan pun harus ini yang terbaru ya. Sebelumnya itu nggak ada tulisan dari total sugar atau gula totalnya ataupun gula tambahannya. Nah, sekarang karena dari FDA itu memberikan perhatian kepada adanya gula ini, makanya ditambahkan ke dalam setiap kemasan dari makanan ataupun minuman kemasan yang kita makan gitu. Nah, cara bacanya gimana gitu kan? Jadi gula total itu adalah gula keseluruhan, baik gula alami maupun gula yang tambahan. Dengan added sugar berarti adalah gula yang tambahan saja. Berarti ini adalah total gulanya 25 gram, kemudian gula tambahannya adalah 23 gram. Kemudian 46% ini apa? Nah, 46% ini adalah 46% dari batas maksimal konsumsi kita per hari gitu. Jadi konsumsi gula tambahan kita satu harinya adalah 50 gram gitu. Jadi kalau semisal 23 gram ya berarti sekitar 46%-nya. Kemudian jadi pertanyaan kita ya, gula tambahan namanya banyak banget nih gitu. Gimana sih caranya kita tahu gitu? Nah, sebuah situs itu menyebutkan kayak tips cara kita mengetahui bahwa itu adalah gula tambahan dan membaca ketika kita konsumsi gitu. Kata berakhir seperti fruktose sirup, dextrose sirup. Dan salah membedakan gitu, karena fruktose dan dextrose itu ada fruktose ya, terutama ya fruktose itu ada di kandungan dari buah sayur seperti itu. Akan tetapi ketika dia sudah menjadi ini ya, ini dia termasuk kandungan. Kemudian berbagai macam sirup, agave sirup, berbagai macam nektar, kemudian jus buah, jus buah kok masuk ke tambahan itu tidak hanya buah dan ya buah ini bulan itu juga termasuk madu. Nah, madu juga termasuk gula tambahan ya. Juga ada atau banyak banget yang lebih di sekitar kita, apalagi sekarang yang banyak banget makanan-makanan kemasan, banyak banget es-es beraneka macam seperti itu. Nah, dia minum air yang cukup seberapa banyak sih menurut rekomendasi? Air yang cukup itu yaitu sebanyak 8 sampai 10, yaitu sekitar 1,6 sampai 2 liter. Satu gelasnya itu siap 200 ml itu loh. Gitu. Nah, akan tetapi kalau semisal teman-teman kesusahan gitu, kesusahan kok banyak banget gitu. Nah, kita penuhi kebutuhan minimal kita. Gimana caranya kebutuhan minimal itu 3 kali 30 cc. Misal nih, kalau contohnya ya, kalau saya beratnya 40 gitu. Nah, 40 tinggal dikali 30 cc gitu. Berarti kebutuhan minimal saya adalah 1,2 liter per hari gitu. Kalau lebih boleh gitu. Kemudian apa sih yang baik? Air putih lebih baik. Kopi, teh, dan jus boleh. Tapi ya agak satu persen gitu. Ini dapat untuk adanya hipertensi dan juga penyakit lambung. Kopi itu sifatnya emang sedikit asam seperti itu.
Kemudian hindari jus yang sekiranya mengandung gula berlebih atau jus konsentrat, sirup mineral gitu. Bisa mungkin tetap yang konsumsi yang low sugar, atau kalau misalnya lemak ya berarti low fat kayak gitu ya. Nah, kemudian konsumsi ya memang baik ya, karena itu juga dibutuhkan untuk membentuk vitamin, kemudian dan juga untuk kebutuhan dari sel-sel kita. Bila konsumsi terlalu banyak, menyumbat pembuluh darah kita. Nah, ini ada 2 jenis lemak, yaitu lemak tak jenuh, yaitu lemak baik ya, atau nama Inggrisnya ya unsaturated. Kemudian jenuh atau saturated fat. Nah, contoh lemak itu Dok, agak putus-putus. si susu atau produk susu yang lemak. Nah, kemudian lanjut si gula darah kemudian bumbu rumah ya, sekali yang sekiranya tinggi garam dan juga tinggi gula, contohnya kecap asin, kecap ikan, seperti itu, atau snack-snack yang kita sering makan gitu, jajan-jajan ciki-ciki seperti itu sangat tinggi garam dan juga gula, seperti itu. Nah, sedangkan rekomendasi untuk maksimal dari konsumsi garam itu adalah 2.300 mg per hari, dan kebutuhan tubuh kita sebenarnya nggak banyak-banyak sih, hanya kurang dari 500 mg per hari, seperti itu. Itu rekomendasi dari Asosiasi Jantung ya internasional gitu, dari Amerika sih, dari Amerika, yaitu untuk menghindari penyakit jantung, pembuluh darah di kemudian hari. Gitu. Kemudian banyak konsumsi buah dan sayur yang segar, dan juga batasi konsumsi makanan-makanan yang tinggi gula, contohnya soft drink, sirup, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sudah jelaskan ya terkait sedikit tentang nutrisi makros dan mikros, yaitu terkait protein, lemak, dan juga karbohidrat gitu, dan juga di sini ada vitamin dan juga mineral. Nah, kebutuhan makronutrien yaitu nutrisi-nutrisi yang besar itu kebutuhannya ada persentasenya. Nah, untuk karbohidrat itu hanya sekitar 65%, kemudian protein kalau nggak salah 25%, dan juga sisanya lemak ya, itu lebih sedikit 10-15%. Kemudian mikros, walaupun dia kecil ya, dia tetap dibutuhkan tubuh untuk membantu metabolisme dari enzim-enzim tubuh. Seperti itu. Nah, ada beberapa sumber vitamin, ini agak cepat aja ya. Nah, ini sumber vitamin C, ini paling banyak ternyata bukan di jeruk ya, malah cenderung di jambu biji gitu. Jambu biji makan satu buah sedang aja, itu ternyata dia sudah sangat mencukupi kebutuhan vitamin C, bahkan lebih gitu. Tapi tenang aja, kalau vitamin, kalau dia berlebih dia akan dibuang. Jadi kalau misalnya ya kebutuhan kita, karena sumber vitamin C kebutuhan kita hanya sekitar 50 mg gitu. Seperti itu. Ada stroberi juga,
ada brokoli, ternyata ada vitamin C-nya juga. Kemudian sumber vitamin A ternyata di hati sapi sangat banyak sekali ya, bahkan sampai persentasenya adalah 731 dari angka kebutuhan gizi kita. Itu kemudian ada juga ubi, bayam, gitu, wortel, labu, seperti itu. Kemudian ini sumber vitamin D ya maksudnya ya. Sumber vitamin D juga ada macam-macam. Nah mungkin ini ikan-ikannya agak sulit kita temukan ya, kayak ikan koi, ikan salmon gitu, itu kayak nggak biasa kita makan buat sehari-hari gitu. Akan tetapi ternyata tubuh kita tuh sebenarnya sudah punya kemampuan untuk menghasilkan vitamin D gitu. Akan tetapi dia butuh bantuan dari sinar matahari. Jadi nanti teman-teman boleh banget mungkin berjemur di sekitar jam 8 sampai jam 10 gitu ya, maksimal jam 10 untuk membantu tubuh kita mengubah dari bakal calon vitamin D itu jadi vitamin D. Nah itu vitamin D juga ada di susu, lemak yang terfortifikasi. Kemudian ada beberapa sumber vitamin E. Ini ada beberapa macam, ada biji bunga matahari, kemudian kacang tanah, gitu, minyak safran ya mungkin yang teman-teman sering dengar ya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa sumber seng. Nah, seng, kemudian ada di tiram, daging tanpa lemak, daging berlemak, gitu. Kemudian ada juga sumber besi. Nah, ternyata di Indonesia angka kekurangan zat besinya itu cukup tinggi, terutama di wanita dan juga anak-anak. Nah, sedangkan konsumsi yang rendah besi ini menimbulkan beberapa kekhawatiran di masa yang akan datang. Misalnya nanti terkait pertumbuhannya, terutama anak-anak ya. Anak-anak kalau kekurangan zat besi ini bisa menghambat terdistribusinya zat gizi yang lain. Seperti itu. Nah, bahan makanan yang bersumber besi ada di mana? Biasanya daging-daging merah. Kemudian di bayam ada sih, tapi itu ternyata ini kadarnya hanya sedikit. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengatur piring kita gitu? Ini berdasarkan rekomendasi ya, dari rekomendasi internasional. Sekarang kita membagi piring kita menjadi 4 bagian gitu. Di sini ada diisi oleh karbohidrat, contohnya nasi, roti, seperti itu. Kemudian protein-protein, ada telur, ikan, daging, tahu, tempe, seperti itu. Kemudian ada sayur-sayuran, wortel, dan lain sebagainya, dan juga ada buah-buahan, juga ada produk-produk dan juga lemak. Tapi diingat lagi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk konsumsinya perlu dibatasi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih pengolahan makanan yang baik itu? Kita cukup perhatikan 4 ini, yaitu dari kebersihannya. Kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum kita memasak. Kemudian pastikan alat-alatnya itu sudah bersih juga. Kemudian alat yang kita gunakan untuk membersihkan, contohnya mungkin lap-lapnya, tisunya itu juga harus dipastikan bersih. Seperti itu. Kemudian separate atau memisahkan. Jadi pisahkan antara daging dan juga sayur-sayuran. Nah, mulai dari saat kita beli itu kan dia dipisahkan gitu, mungkin di kantong tersendiri yang buah-buahan kayak gitu. Kemudian juga ketika kita memasak, ketika kita mungkin menggunakan tataan buat masak itu juga ketika untuk mengiris yang daging itu alangkah baiknya itu dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan untuk yang lain gitu. Dan rekomendasinya mencucinya itu menggunakan air yang hangat seperti itu. Kemudian cook atau memasak. Nah, masak tadi ya tidak terlalu matang dan juga tidak terlalu mentah. Untuk daging harus matang. Karena kalau semisal tidak matang ya tadi ada bakteri, ada parasit dan lain sebagainya yang mungkin tidak mati. Nah, kemudian terkait penyimpanan yang punya kulkas itu juga harus menyimpan dengan suhu yang sesuai, dan juga peletakan daging, sayur dan lain sebagainya jangan dicampur, tapi dipisahkan dan ditata sebaik mungkin.
Nah, ini mungkin lanjut aja ya, kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah terkait olahraga gitu. Gaya hidup yaitu rutin olahraga. Nah, olahraga apa sih? Yang sama nggak sih? Kayak gitu. Nah, ternyata olahraga itu olahraga itu merupakan bagian dari aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik kan banyak banget ya. Kita mungkin mengerjakan pekerjaan rumah, kayak ngepel, nyapu, dan sebagainya. Tapi ngepel dan nyapu itu bukan termasuk olahraga. Jadi ketika ditanya rutin olahraga enggak? Ya udah nyapu, ngepel gitu. Nah, tapi ternyata itu bukan olahraga gitu. Jadi olahraga itu punya syarat gitu. Olahraga itu syaratnya adalah terencana, terstruktur, dan juga dilakukan secara berulang atau repetitif gitu. Jadi kalau misalnya nggak terencana, nggak terstruktur, nggak repetitif, itu namanya bukan olahraga. Seperti itu. Nah, kenapa olahraga? Kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari bagian ini ya, mungkin agak bahasa Inggris gitu. Nah, olahraga ini bisa mencegah dari penyakit sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu isinya apa aja? Ada diabetes, ada gula, ada obesitas, kemudian pokoknya sakit-sakit yang istilahnya berkaitan dengan pembuluh darah, kayak gitu. Dan juga dari olahraga sendiri itu bisa mencegah dari adanya pikun atau demensia ya. Jadi kalau semisal nih teman-teman kok masih usia muda, kok rasanya pikun, atau kok kayak susah ya ingat sesuatu, kayak gitu-gitu. Nah itu cek ya, mungkin perlu olahraga lebih rutin seperti itu. Nah ternyata olahraga pun punya manfaat di beberapa tahap usia gitu. Dari mulai anak-anak dia akan membantu pertumbuhan tulang, mungkin bisa lebih mudah tinggi, tulangnya lebih kuat seperti itu ya. Kemudian mencegah depresi juga. Kemudian dari orang-orang dewasa ya mencegah dari penyakit-penyakit sindroma metabolik. Contoh hipertensi, gula, seperti itu, kanker, atau pikun tadi ya, terus kesulitan tidur misal. Kemudian kalau bagi orang yang sudah tua, orang yang lebih lansia ya, mungkin ya lansia itu bisa membantu fungsi dari tubuhnya sendiri, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat dari bagian ini. Jadi ini membedakan antara orang yang dia itu berolahraga rutin dan juga tidak berolahraga secara rutin. Ketika dia berolahraga secara rutin, maka dia akan tubuhnya akan lebih sehat dan juga lebih kuat seperti itu. Sedangkan yang tidak olahraga rutin, dia akan menunjukkan kesehatan yang lebih jelek gitu, lebih jelek, lebih lemah kayak gitu-gitu, dan itu lebih cepat gitu daripada orang-orang yang berolahraga secara rutin. Nah, kemudian ada 5 komponen kebugaran atau dari olahraga itu ya. Yang pertama ada ketahanan kardiovaskuler, yaitu jantung pembuluh darah. Cara ngeceknya gimana? Gampang banget. Teman-teman kalau misalnya di kampus ada 4 atau 5 lantai gitu, teman-teman coba jalan kaki, maksudnya naik tangga pakai kaki, jangan pakai lift gitu. Kalau semisal sampai di atas teman-teman nggak menggeh-menggeh atau ya biasa aja, maksudnya masih biasa, berarti teman-teman kardiovaskulernya, ketahanannya bagus gitu. Tapi kalau semisal menggeh-menggeh berarti itu memang jelek gitu kan, maksudnya masih butuh olahraga. Kemudian yang kedua ada kekuatan otot. Cara ngeceknya gampang. Kalau cewek mungkin gimana kita mempertahankan kekuatan itu dalam waktu yang lama. Fleksibilitas atau kelenturan, cara ngeceknya gimana? Ya paling gampangnya sih ngeceknya coba teman-teman cium lutut teman-teman gitu. Jadi kakinya diluruskan, terus habis itu dicium lututnya, itu bisa atau enggak. Kalau rasanya sakit ya gitu atau masih terbatas, ya berarti itu menandakan perlu olahraga kayak gitu. Kemudian komposisi tubuh gitu, itu biasanya terkait dengan massa otot atau lemak yang ada di otot ya gitu. Nah itu ada sih alatnya sendiri, namanya itu bioimpedance analysis gitu. Jadi dia bisa mengetahui berapa konsumsi lemak tubuh kita dan juga
berapa komposisi asam lemak tubuh kita dan juga massa otot tubuh kita, kayak gitu. Itu yang mempengaruhi dari kebugaran. Nah, kemudian contoh olahraga yang bisa kita lakukan itu apa aja gitu kan. Nah, ini ada piramida. Jadi yang paling bawah itu adalah olahraga yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi intensitasnya itu masih derajatnya ya masih ringan lah, masih santai lah kayak gitu. Sedangkan yang paling atas itu adalah olahraga-olahraga yang sering dilakukan oleh atlet-atlet gitu. Jadi intensitasnya adalah lebih berat seperti itu. Nah, yang di bawah ini yang biasa dilakukan sehari-hari itu dilakukan paling sedikit adalah 30 menit per hari. Jadi misalnya kalau contohnya jalan, kemudian bekerja, mungkin ngepel, nyapu, kayak gitu-gitu, itu aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau aktivitas berat, yaitu contohnya yang ada di atlet-atlet, sedangkan yang ada di tengah, ini ada berbagai macam. Contohnya ada olahraga kelenturan, senam, yoga, gitu. Rekomendasinya sih dilakukan 3-5 kali dalam setiap minggu. Itu. Kemudian ada latihan aerobik. Nah, ini akan membantu dari jantung kita, gitu. Olahraga-olahraga contohnya renang, sepeda, lari gitu. Nah, itu rekomendasinya adalah dilakukan 3-5 hari per minggu. Itu durasinya itu rata-rata ya minimal 30 menit gitu. Untuk lari coba aja dulu untuk pemula lari dikit-dikit. Pertamanya jalan cepat, terus kemudian jogging. Kemudian lari 10 menit, coba 10 menit itu tanpa berhenti. Kayak gitu. Kalau nanti udah biasa, ya nanti bisa ditambah lagi waktunya seperti itu. Kemudian ada latihan kekuatan, ini mungkin agak terlalu expert ya pakai barbel segala kayak gitu. Nggak perlu, mungkin teman-teman kalau lebih gampangnya bisa pakai berat badan tubuh sendiri. Contohnya push up gitu. Itu push up kan pakai berat badan tubuh sendiri gitu. Atau kalau misalnya mau pengen yang pakai barbel-barbelan kayak gitu, ya pakai ini botol yang diisi dengan pasir. Kemudian kalau ada yang lain, ada aktivitas rekreasi, itu juga direkomendasikan. Contohnya ya main sepak bola, yang mainnya sifatnya bola-bolaan, golf, dan lain sebagainya. Itu. Nah, kemudian di olahraga sendiri, ini ada pedomannya. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi ini dalam 1 minggu mau dilaksanakan berapa kali? 3 kali kah? 5 kali kah? Nah, minimal itu 3-5 kali per minggu. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, intensitas. Intensitasnya olahraganya ringan, sedang, atau berat gitu. Rekomendasinya adalah ringan sampai sedang saja. Untuk berat, kalau semisal nggak biasa, itu bisa menimbulkan gangguan-gangguan yang akut gitu. Misal nanti dia bisa tiba-tiba lemas kayak gitu, terus habis itu bisa tiba-tiba diare akut, itu juga bisa banget. Kemudian time waktunya dalam 1 kali melakukan itu berapa lama gitu. Minimal 20 menit ya. 20 menit sampai 30 menit dalam 1 kali pelaksanaan. Seperti itu. Atau kita menggunakan sistem pengulangan dan juga set. Misal aku nih mau push up-nya 4 kali. Nah, 4 kali itu kita lakukan berapa set? 3 set misal. Jadi 4 kali berhenti sebentar, kemudian dilakukan lagi dan dilakukan lagi. Kemudian tipenya apa? Tipe olahraganya. Nah, itu nanti ditentukan. Mau olahraga fleksibilitas, kelenturan, olahraga yang kuat, bikin kuat, atau olahraga yang aerobik, yang bisa membantu fungsi kerja jantung kita. Nah, terus gimana sih cara memilih olahraga yang sesuai kemampuan diri kita dan juga kebutuhan diri kita gitu. Nah, minimal untuk yang mungkin pemula yang biasanya leha-leha di rumah ya, itu minimal adalah olahraga aerobik dan juga olahraga kekuatan. Jadi nanti bisa bersepeda, bisa jalan cepat, bisa lari gitu. Kemudian kalau strength-nya, kekuatannya ya mungkin bisa push up seperti itu. Nah, kemudian cara menilai diri kita itu terlalu berat nggak sih untuk olahraga itu kayak gitu. Ya, itu salah satunya adalah menggunakan tes bicara. Misal pas teman-teman lari,
kok udah nggak bisa ngomong ya pas lari gitu, nggak bisa ngobrol-ngobrol sama teman kayak gitu. Nah itu berarti olahraganya terlalu berat buat kita gitu, makanya kita turunkan intensitasnya seperti itu. Kemudian secara objektif bisa juga dengan mengukur denyut jantung. Nah denyut jantung di setiap olahraga itu maksimal, ini ada caranya, jadi 220 dikurangin usia. Nah, misal contohnya usia kita masih 20 tahun. Nah, denyut jantung saat olahraga itu maksimal berapa sih gitu? Saat kita olahraga, yaitu 220 dikurangi 200. Jadi, misal kita lari terus diukur denyut jantungnya maksimal banget itu 200. Kalau semisal lebih dari itu, berarti olahraga itu terlalu berat buat kita. Gitu. Nah, sedangkan targetnya untuk denyut jantung kita setiap olahraga itu bisa dilihat dari bagian yang kanan ini gitu, intensity level. Misal teman-teman tujuannya mau olahraga aerobik atau malah menurunkan berat badan. Nah ini kan sekitar 60-70% dan juga 70-80%. Misal kita pakai yang 70% ya. Jadi 70% ini dikalikan dengan denyut jantung maksimal. Misal didapatkan angka 140. Nah, targetnya saat olahraga adalah 140 denyut jantungnya. Cara mengukur denyut jantung, tangan ini, 3 jari ini ditempelkan di lengannya gitu, dan diukur aja dalam 1 menit itu berapa kali, seperti itu ya. Lebih mudah sih pakai alat sih, tapi ya ini ya bisa pakai ini juga gitu. Ketika nanti mungkin lebih rendah, mungkin kok cuma 90, cuma 100, berarti itu kurang gitu, kurang intensitas olahraganya, kurang berat ya, gitu ya. Gitu. Nah ini ada tumpeng pemenuhan kebutuhan air, karbohidrat, kemudian sayuran buah dan juga protein. Dan yang paling di atas ini adalah dari saya putus-putus. Suaranya putus-putus. oh iya, Sekarang udah aman. putus. Halo? Halo? Iya dok. Halo? Iya, dari tadi saya putus-putus. Barusan yang terakhir ini. Oh iya. Nah, ini di sini hujan sih. Sana hujan nggak? Di sini enggak sih. Masih mendung juga. Mendung. Ya, terima kasih dokter. Iya, di sini hujan dari pagi sampai malam, biasanya hujan terus. Terima kasih dokter telah menyampaikan materi sangat bermanfaat. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman dan warga Kagilan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung unmute atau melalui kolom chat. Disampaikan. Ada pertanyaan tentang hidup sehat di masa pandemi ini. Di mana tadi juga dari Mbak Dokter sudah memberikan. Dok, izin mau tanya, mungkin kurang sesuai dengan presentasi yang tadi sih, cuman ingin menanyakan terkait kesehatan ini gitu. Mau tanya kalau ada orang tanpa gejala, cuman dia positif
corona seperti itu. Setelah dia isoman selama 14 hari, tapi dia masih positif, belum berubah jadi negatif seperti itu. Setelah 14 hari itu dia masih tetap harus lanjut isoman atau udah boleh beraktivitas? Maksudnya apakah inangnya sudah mati atau bagaimana itu, Dok? Inang. Oh, jadi tetap positif ya. Nah itu positifnya itu pemeriksaan apa? Berdasarkan pemeriksaan apa? Swab test. Oh, dari swab test ya. Nah kalau semisal dari guideline ketika ada yang ini langsung aku jawab aja ya. Oh iya. Langsung saja. Ya. Semisal dari guideline, maksudnya dari pedomannya yang ada, itu ketika ada yang masih positif, mungkin setelah 14 hari, itu angka baiknya lebih baik itu untuk melakukan isolasinya dilanjutkan, seperti itu. Nah, apa sih kriteria kalau dia itu selesai karantina, kayak gitu, karantina atau enggak, kayak gitu kan. Misal dia bergejala, gitu kan. Berarti, kalau misal bergejala dan dia nggak pernah tes, kayak gitu, berarti nanti dia isolasinya itu selama 10 hari, kalau misalnya dia nggak pernah tes ya, 10 hari, dan juga 3 hari sampai bebas gejala gitu, 3 hari setelah bebas bergejala kayak gitu. Kemudian kalau semisal dia sudah pernah tes, itu memang rekomendasinya adalah 14 hari untuk karantina kayak gitu. Kemudian ketika dievaluasi kok masih mungkin bergejala kayak gitu, itu memang sarannya itu ditunggu beberapa hari lagi, kemudian bisa tes dan juga bisa enggak kayak gitu. Ini emang agak-agak nyeni gitu kan. Jadi kalau semisal tes lagi, ya mungkin bisa dilihat hasilnya seperti apa. Tapi kalau semisal ternyata masih positif, ya coba diinikan lagi ya. Jadi bisa diselesaikan masa karantinanya seperti itu, karena akan tetapi masih menggunakan protokol kesehatan seperti masker, dan mungkin maskernya bukan masker yang biasa kayak masker kain seperti itu ya, tapi masker yang apa sih namanya, masker yang lebih tebal, itu masker bedah ya minimal ya. Iya, Dok. Baik, Dok. Ini sudah selesai jawabannya? Sudah. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mas Rifki dari warga Dagelan, Karangtaruna. Selamat pagi, Dok. Saya atas nama Rifki Widi Kurnia izin bertanya, efektif manakah rapid biasa, rapid antigen atau swab test? Dan tolong diberi pemahaman singkat rapid biasa, antigen, dan swab test. Terima kasih. Oke. Nah, jadi mungkin ada 3 pemeriksaan ya yang kita kenal ya. Yang pertama ada rapid antibody, kemudian ada rapid antigen, dan juga ada swab test gitu. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari cara pengambilannya. Kalau rapid antibody itu kita ambilnya adalah dari darah. Jadi kita mungkin dari ujung jari kita, atau kita malah disuntik diambil darah untuk dicek antibodinya seperti apa. Itu. Sedangkan rapid antigen maupun tes PCR ya, lebih tepatnya adalah tes PCR, itu sama-sama menggunakan swab. Jadi swab itu adalah cara pengambilan sampel. Jadi diambilnya dari hidung, diambil dari tenggorokan. Nah itu adalah swab ya, swab. Cuma nanti pemeriksaannya bisa 2, bisa rapid antigen, bisa tes PCR yang pakai DNA seperti itu. Nah, kemudian bedanya apa? Kalau rapid antibody kan tadi dari darah ya, itu nanti dicek gitu. Titer antibody yang ada di tubuh kita itu terhadap virus COVID itu bagaimana gitu kan? Kan itu ada dua garis ya, ada IgM sama IgG. IgM itu menunjukkan infeksi akut. Jadi ketika mungkin teman-teman itu kena COVID pertama kali, biasanya IgM dulu yang muncul gitu. Kemudian dilanjutkan oleh IgG. Nah, IgG berarti virusnya sudah mulai agak lama gitu kan. Udah agak lama ada di situ gitu. Dan itu pun bisa bertahan di tubuh kita sampai lama gitu.
Jadi ada yang, makanya kenapa kalau IgG-nya positif belum tentu dia itu IgG-nya reaktif. Kalau rapid itu pakainya istilahnya reaktif non reaktif ya. Jadi kalau IgG-nya itu reaktif, itu kenapa tes swab tes PCR-nya itu nggak positif kayak gitu. Itu sebabnya kayak gitu. Karena itu antibody. Jadi sistem tubuh kita gitu, bukan menandakan adanya virus atau virus yang ada di tubuh kita. Nah, sedangkan rapid antigen, jadi rapid antigen ini dia itu akan mendeteksi bagian-bagian tubuh virus kita. Jadi kan ketika diambil dari hidung, diambil dari orofaring, kayak gitu kan, dari tenggorokan gitu kan, itu nanti dikasih reagen, yaitu untuk mengecek ada tidaknya bagian tubuh virus, tapi yang kayak misal dia spike-nya atau proteinnya seperti itu ngeceknya. Kemudian kalau tes PCR itu paling spesifik. Paling spesifiknya kenapa? Karena dia mengecek sampai tingkat DNA. Tingkat DNA itu kayak materi paling kecil yang ada di sel kita. Nah itu tes PCR kayak gitu. Sedangkan kalau tes antigen ya paling cuma kalau ibaratkan tubuh kita ya paling tes ada tangannya si virus, ada kakinya si virus, cuma itu. Nah kalau misalnya diurutkan dari efektivitasnya, dari spesifisitas ataupun sensitivitas, yang pertama paling bagus itu adalah tes PCR, tentu ya. Cuma memang itu membutuhkan waktu lebih lama, apalagi sekarang tesnya itu ngantrinya panjang. Kalau di puskesmas yang itu kan harus dikirim ke rumah sakit besar dulu, itu bisa sampai 2-3 hari, atau bahkan lebih, sampai seminggu juga ada. Tapi kalau rapid antigen itu ya paling cuma setengah jam kayak gitu. Kalau rapid yang antibody ya itu 10 menit lah, 10 menit udah selesai. Itu sih, semoga menjawab. Dari saudara, apakah ada pertanyaan lanjutan? Apakah pertanyaannya sudah menjawab ke Rifki Widi Kurnia? Oke. Terima kasih. Apakah dari teman-teman dan warga masih ada pertanyaan lain? Dari Mas Progres Irskalan, izin bertanya Bu, ketika berbicara kesehatan kan tidak hanya soal jasmani, melainkan ada kesehatan jiwa juga. Apakah ada tips atau saran untuk menjaga kesehatan jiwa atau mental di masa pandemi ini? Pertanyaan bagus. Ya, betul banget ya. Nah, untuk sekarang ini ternyata juga cukup banyak sih yang memberikan perhatian pada kesehatan jiwa dan juga mental ya. Gitu. Banyak banget sih webinar-webinar yang ada gitu. Mungkin teman-teman juga salah satunya bisa mengikuti kayak gitu. Nah, kemudian gimana sih tips-triknya kayak gitu. Yang pertama, teman-teman coba lakukan aktivitas. Aktivitasnya itu bukan aktivitas yang istilahnya hanya tidur-tiduran ya, aktivitas di luar gitu, ngobrol sama teman-teman gitu, diskusi sama teman-teman kayak gitu ya, asik-asik lah kayak gitu, tapi tetap protokol kesehatan ya. Nah, ketika kita melakukan aktivitas itu jadi pikiran kita tidak terkungkung kayak gitu, kita malah bisa membahagiakan diri kita gitu kan. Ketika kita ada masalah pun kita bisa cerita-cerita ke orang tersebut kayak gitu. Kemudian yang kedua, jangan banyak nonton sosial media gitu, apapun lah, apalagi kalau misal kita lihat kehidupan orang gitu. Pokoknya kalau lihat kehidupan orang rasanya malah jadi insecure terus gitu, kita nggak fokus sama diri kita sendiri kayak gitu, malah kita kok dia udah bisa gini-gini ya, kok aku masih kayak gini-gini aja ya kayak gitu. Nah, emang sosial media itu toxic banget, jadi kita harus pintar-pintar untuk memilah apa yang kita lihat, seperti itu sih. Itu kalau misalnya buat ini ya, mungkin anak-anak muda sekarang ya, kayak gitu. Itu sih mungkin kalau dari aku. Kayaknya teman-teman ada yang lebih tahu, ada yang mungkin anak psikologi atau apa gitu-gitu. Baik, sangat menjawab sekali. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Mungkin dari Bu Duku atau dari Mas lain? Bu Rafli, Bu Tami.
Ya, kami Duduknya berhalang. Dari teman-teman Karang Taruna. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Muhammad. Oh iya. Selamat pagi Dok, hendak bertanya apakah ada saran mengenai olahraga atau workout tanpa alat dan bisa dilakukan di ruangan yang tidak luas, misalnya di kamar atau halaman rumah. Terima kasih. Oh, ya. Sebenarnya kalau olahraga atau workout tanpa alat itu banyak banget gitu. Tergantung jenis olahraga yang dimau itu apa. Misal olahraganya itu olahraga kekuatan gitu kan. Yang tadi udah aku sebutin juga sih. Jadi pakai berat badan sendiri. Misal contohnya push up gitu kan. Push up, sit up kayak gitu. Bahkan senam mungkin kan. Senam ya tinggal lihat di YouTube juga banyak kayak gitu kan. Gitu. Kemudian olahraga-olahraga yang bisa dilakukan di ruangan yang tidak luas, kamar atau halaman rumah, yaitu bisa juga kan, bisa di rumah juga kan. Cuma ya emang sarannya kalau misalnya olahraga ya di luar rumah kayak gitu kan, di luar rumah misal jalan kaki atau lari atau apa itu kan juga nggak gunain alat kan, cuma emang harus keluar kayak gitu. Atau kalau misalnya mau di rumah apa ya lompat-lompat kayak gitu-gitu ya itu sih masalahnya itu ya kalau bisa keluar kayak gitu. Cuma kalau misalnya bareng teman-teman ya tetap pakai protokol kesehatan ya, pakai masker kayak gitu-gitu. Kemudian larinya nggak bareng-barengan banget kayak gitu-gitu. Sekarang banyak banget juga kok yang sudah mulai semangat buat melakukan aktivitas itu gitu di kala pandemi. Dok, itu kalau lari itu pakai masker itu aman atau gimana ya? Nah, kalau larinya sendiri nggak apa-apa. Kalau aman nggak amannya itu sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya aman-aman aja lari pakai masker itu. Cuma kalau semisal larinya barengan banget kayak jejer-jejeran gitu, ya pakai masker. Tapi kalau semisal larinya sendiri, ya mungkin maskernya digantungin aja nggak apa-apa gitu, tetap lari biasa gitu. Pokoknya intinya kalau larinya bareng-bareng berkumpul tetap pakai masker. Kayak gitu. Oh, baik-baik. Terima kasih. Adakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya izin bertanya ini. Dari materi tadi kan dijelaskan bahwa cara menghindari kayak kan ada penyakit genetik kan keturunan gitu. Nah, untuk mencegah terjadinya penyakit genetik tersebut atau mengurangi lah paling tidak itu ada saran mengurangi penyakit genetik dari keturunan. Ya, misal nih ada orang tuanya punya penyakitnya macam-macam, ada jantung, ada hipertensi, gula gitu, maka anaknya akan lebih beresiko ya, istilahnya lebih rentan untuk untuk menderita seperti itu juga. Lebih beresiko, tapi bukan berarti dia menderita gitu kan. Lebih beresiko aja gitu, entah di masa tuanya atau bagaimana gitu. Nah, caranya gimana? Ya tadi sudah saya sebutkan tadi ya, jaga makanannya. Dia mungkin nggak bisa seleluasa teman-temannya untuk mungkin sehari pagi minum Thai tea, siang minum boba, malam minum kopi, ya gitu-gitu. Mungkin ya dia malah harus lebih membatasi gula-gula tersebut, kayak gitu. Atau mungkin seharinya teman-temannya bisa makan gorengan, ya gitu, pagi, siang, malam, kayak gitu. Ya dia mungkin cuma bisa sehari sekali atau hal-hal seperti itu. Dan kemudian olahraga. Nah, olahraga ini penting banget gitu kan. Penting banget karena cuma dia yang bisa membunuh atau mengurangi dari kolesterol jahat. Jadi kolesterol jahat itu susah banget dihilangin kecuali pakai olahraga. Dan dengan olahraga itu akan memunculkan lemak-lemak baik juga gitu. Ada namanya HDL. HDL itu adalah lemak baik yang itu akan meningkat saat olahraga, dan LDL, kolesterol itu akan menurun saat olahraga kayak gitu. Seperti itu. Jadi dua itu aja sebenarnya udah cukup banget sih, sama lifestyle yang lain ya, mungkin tidurnya ya seperti itulah. Jadi intinya lebih menjaga ke pola kesehatan. Ya dari gaya hidupnya sih, gaya hidup sih lebih ini sih. Dari teman-teman keluarga apakah ada pertanyaan lain?
Dok, izin bertanya. Iya, gimana? Gimana Mbak Kris? Ngetik ya? Mungkin harus ngetik. Atau mungkin dari Bu Tami ada pertanyaan? Silahkan Bu kalau ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan lain, mungkin bisa dijelaskan tentang nilai CT pada PCR test. Terima kasih. Nilai CT pada PCR. Nilai CT pada PCR ya. Nah, sebenarnya sejujurnya kalau nilai CT saya belum begitu memahami sekilas menjelaskan tentang si Maaf, putus-putus. aku halo, suaraku masih terputus-putus. Sudah. Ya, nilai dari CT PCR ya. Kalau belum terlalu mendalami soal sitan tentang si CT value atau cycle threshold ya namanya ya. Nah, ini dijelaskan bahwa nilai CT artinya jumlah siklus amplifikasi gen yang terjadi pada PCR. Jadi proses PCR itu CT-nya diketahui nilai CT itu PCR itu sendiri. Kemudian hubungannya dengan virus itu seperti apa? Ternyata nilai CT itu berbanding terbalik dengan jumlah RNA virus gitu. Dan juga dengan viral load. Jadi ketika nilai CT-nya ada, maka jumlah virusnya tinggi dan juga viral load-nya itu tinggi. Kalau berdasarkan yang saya baca ini ya, seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa saya share gitu terkait nilai CT ini. Seperti itu. Terus ini pokoknya intinya kalau yang saya simpulkan ketika nilai CT rendah itu jumlah virusnya itu semakin tinggi gitu. Nanti aku share ke Nadia deh. Ya. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin cukup itu saja dari pertanyaan-pertanyaannya dan dari pemaparan materi tadi. Ini dari share. Terkait CT value juga sudah di-share di sini. Mungkin cukup. Halo. Ya Mbak Nadia, tentang pertanyaan. Ada bertanya dok. Silakan Bu. Ya. Halo Ibu. Halo. Mau bertanya. Ya Ibu, sudah kedengar. Silakan Ibu. Silakan bertanya dok. Oh iya, bisa Bu. Bisa Bu. Halo. Ya Bu, silahkan pertanyaannya langsung saja. Berapa besar pengaruhnya terhadap pencegahan virus corona? Karena maaf saya tinggal di peradilan RT 10. Satu RT saya itu banyak yang anak-anak kecil, jadi mereka pada takut istilahnya setiap hari minta olahraga. Dan
kebiasaan di lingkungan kami setiap habis subuh bagi yang beragama Muslim membaca atau tadarus surat Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Kemudian setelah itu anak-anak minta jalan, kemudian berjemur. Nah, setiap hari seperti itu. Seberapa besarkah olahraga berjemur untuk menanggulangi adanya terjangkit corona seperti itu? Terima kasih, dokter. Oke, jadi pertanyaannya intinya adalah ini ya, seberapa efektif olahraga dan juga berjemur ya? Iya bukan? Ya, iya. Oh iya, iya Ibu. Izin menjawab ya Bu. Jadi kalau olahraga kemudian berjemur dibilang seberapa efektif, tentu dia akan memberikan pengaruh gitu kan. Cuma pengaruhnya seberapa besar gitu. Kalau misalnya kita melakukan perbandingan seberapa besar, itu akan agak sulit gitu. Karena satu usaha dengan usaha yang lain itu saling melengkapi Bu. Contohnya misal nih, dia berjemur gitu. Tapi kalau semisal berjemurnya itu bareng teman-teman, kemudian masih nggak pakai masker, kayak gitu-gitu. Kemudian ya jalan-jalannya masih menggerombol-gerombol, itu juga sama aja Bu gitu. Tapi memang di beberapa penelitian ataupun literatur ataupun artikel-artikel yang disampaikan, memang berjemur itu bisa membantu untuk mengurangi si virus kayak gitu. Selain itu berjemur itu juga bisa membantu anak-anak, pertumbuhan anak-anak gitu, karena sinar matahari itu bisa membantu untuk adanya vitamin D di dalam tubuh anak itu sendiri gitu. Jadi kalau semisal dikatakan seberapa efektif, ya tetap ada pengaruh kayak gitu. Cuma memang harus dilengkapi dengan yang lain kayak gitu. Olahraga pun juga Bu, olahraga bukan satu-satunya usaha gitu kan. Harus ada disertai makanan yang seimbang, ventilasi yang ada di rumah, seperti itu sih Bu. Itu. Oke dok, berarti ini ya dok, kemauan anak-anak untuk setiap hari berjemur dengan menerapkan protokol kesehatan artinya mereka wajib mandi. Sebelum olahraga itu mandi dia. Setelah itu dia pakai masker dan kami jalan-jalannya itu menuju lapangan. Seperti itu. Nah, mereka sulit sekali di lingkungan kami itu untuk tidak bertemu dengan teman. Jadi banyak sekali anak-anak itu. Jadi tetap kami berikan kegiatan gitu. Makasih dok. Ya Bu, mungkin nanti setelah kalau sebelum jalan-jalan atau sebelum olahraga, kalau olahraga biasa yang kayak sebentar aja itu tas itu mandi. Tapi kalau misalnya jalan-jalannya pergi jauh kayak gitu-gitu, masa dalam waktu yang lama ya mandi dulu ya biar nggak bau. Iya, nggak apa-apa sih Bu. Terima kasih dokter. Siap dokter, siap Ibu. Terima kasih Bu Tami atas pertanyaannya. Kapan-kapan bisa survei dok ke kampung kami, Keragilan, sebelah baratnya. Mbak Mas kakak Ending bisa survei ke kampung kami di sebelah baratnya SKE Keragilan RT 10. Iya. Setelah PSBB kali. Iya, ya, makasih. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Tami. Dari teman-teman dan warga, apakah ada pertanyaan lain? Jika sudah tidak ada, sudah banyak sekali ya yang saya kira yang kita dapat dari webinar ini.
mulai dari penjelasan tentang diibaratkannya lapisan keju untuk physical distance, memakai masker, dan lain-lain. Kemudian menambah wawasan kita juga tentang bagaimana tata cara kita untuk hidup sehat, nutrisi makanan dan lain-lain, tentang penyakit lain dan sudah dijelaskan dengan Bu Dokter. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Nadia, Mbak Nadia. Iya, terima kasih Bu Dokter atas materi yang diberikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan warga Keragilan yang hadir di acara ini. Mungkin dicukupkan aja untuk acara hari ini. Untuk mengakhiri acara ini kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillah. Enggak foto dulu. Oh iya boleh Bu. Iya. Iya benar. Iya benar. Tadi disuruh sama Prof ya, foto juga. Ya silakan di teman-teman yang lain yang mungkin bisa on cam. Terima kasih ilmunya. Ya, silakan Grace untuk di capture. Dari teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam, dijadikan dokumentasi. Sudah Grace? Oke. Terima kasih atas partisipannya teman-teman yang lain dan warga Keragilan, khususnya Bu Tami dan yang lainnya.